Ya, selamat pagi semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta diklat ya, pendampingan BPH. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini di pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan meskipun melalui Zoom meeting ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan itu untuk saat ini sangat-sangat berharga ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menarik ke belakang setahun 2 tahun yang lalu, betapa kesehatan ini ternyata memiliki adalah suatu nikmat yang luar biasa yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Selama ini kita acuh tak acuh, ternyata kesehatan ini sangat penting. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi ya. Kalau tidak salah ini materi yang ke-8 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hari Kamis dan Jumat kemarin itu sudah banyak menerima materi ya, baik dari kebijakan, kemudian dari segi syariah, kemudian dari apa itu PPH ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk memulai pagi ini ya, saya ingin lihat dulu semangatnya ya. Apakah di Sabtu hari ini masih semangat atau sudah lesu ya? Karena besok tes Bapak Ibu. Jadi materi ini juga salah satu bagian ya, salah satu bagian dari tesnya nanti. Jadi saya ingin lihat, mungkin kalau masih malu-malu mengaktifkan kameranya mungkin bisa di chat ya. Nah, saya pengen lihat bagaimana mood Bapak Ibu hari ini. Nah, silakan ketik di chat ya. Di chat itu kan ada emoticon ya. Nah, yuk silakan semuanya tulis bagaimana moodnya hari ini. Nah, tuh. Silakan di chat Zoom-nya. Yuk, tidak usah malu-malu. Kalau masih malu-malu, di kamera malu-malu, di chat juga malu-malu, wah susah ini nanti. Kita nanti akan berhubungan dengan pelaku usaha Bapak Ibu. Jadi nggak boleh malu-malu ya. Ayo, nah itu, wah itu Umi Alifah. Kayaknya udah siap weekend ya. Nggak tahu bisa weekend atau nggak bisa tes tapi. Oke, Parliza Miftah, wah lagi senang. Wah, Santi Yuliana semangat ya. Sampai menunjukkan Miskiana excited sekali sebenarnya Bu Miskiana ya. Meli ya, Bu Meli itu nangis sedih atau bahagia itu. Ya, alhamdulillah, semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini masih pagi. Hari ini ada 3 materi. Tapi semua materinya sebenarnya saling terkait ya. Jadi kalau di materi saya ini secara alur atau prosedurnya, nanti setelah saya nanti akan ada praktek. Nah, itu praktek itu juga penting Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu nanti ketika mendampingi pelaku usaha itu tidak lagi bingung ya, tidak banyak bertanya. Paling tidak kalaupun bertanya juga tidak terlalu banyak. Baik, ya, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Share screen saya apakah bisa terlihat? Iya Pak, jelas. Baik, mohon izin ya, nanti kalau misalkan suara saya terganggu atau tidak terdengar, mohon diingatkan. Baik, di materi ke-8 ini kita akan mempelajari ya, digitalisasi dan dokumentasi pendampingan Bapak Ibu. Jadi untuk proses sertifikasi halal untuk yang sekarang itu sudah terdigitalisasi dan terdokumentasi dengan sangat baik. Mengapa demikian? Karena alur setiap step-stepnya itu bisa kita pantau.
Jadi pengajuan kita itu sudah sampai mana, kemudian pada tahap apa, ada masalah atau tidak, ya dokumennya kurang atau tidak, itu akan terpantau secara apa ya, istilahnya secara live ya. Jadi bisa saat itu juga kita bisa mengetahui kalau misalkan ada kekurangannya apa, nah itu bisa dipantau seperti itu. Jadi di zaman yang sekarang ya, udah abad ke-21, itu sepertinya memang kita tidak lagi asing dengan istilah digitalisasi. Jadi semua hal-hal yang dulunya harus di print out ya, harus secara manual menggunakan map kesana kemari untuk mengajukan sesuatu. Nah sekarang ini sambil tiduran di rumah ya, sambil masak mungkin yang ibu-ibu, nah itu bisa tuh ya ngajukan pengajuan segala macam ya. Itulah perkembangan zaman Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Contohnya saja ketika zaman pandemi kemarin ya, bagaimana secara nyata kita itu sangat tertinggal ternyata dari negara-negara tetangga kita. Bagaimana kita ketika pembelajaran itu harus online, wah itu susah. Ya, semuanya susah, gurunya susah, muridnya susah, ya susah semua. Sinyalnya juga susah. Ya. Itu baru terlihat ketika kena pandemi. Kalau kita nggak ada pandemi, mungkin kita akan terlena ya. Kita merasa kita hebat, padahal sebetulnya sebenarnya ya sangat jauh tertinggal. Baik, kita mulai dari era baru proses sertifikasi halal Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, apa itu BPJPH, apa itu LPH, apa itu PPH. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah tidak lagi bingung dengan istilah-istilah ini. Jadi tidak perlu lagi saya harus menjelaskan apa itu BPJPH, apa itu PPH, apa itu LPH, ya apa itu MUI ya. Nah, kalau dulu untuk mendapatkan sertifikat halal kita berpatokannya pada MUI ya Bapak Ibu. Nah, ada kelemahannya ya, mengapa? Karena MUI untuk pada waktu itu ya tidak mungkin ya, waktu itu belum terekam secara baik ya, karena memang swadaya. Kemudian untuk prosesnya kita juga masih ya dibilang ragu ya, tapi tidak ragu, tetapi belum tenang gitu ya, karena memang secara ilmiah, secara saintis memang belum terlalu ditonjolkan. Nah, untuk sekarang itu sudah ada badan atau lembaga yang menangani itu gitu. Dan memang ketika sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka dia memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat halal itu tadi. Jadi tidak lagi sesuatu hal yang meragukan. Makanya ketika kita menemukan makanan, produk-produk lah ya, produk-produk UMKM itu yang sudah memiliki sertifikat halal, itu kita menjadi tenang karena tidak perlu lagi diragukan kehalalannya ya, karena memang sudah melewati beberapa proses yang saya pikir sudah cukup baik. Nah, di dalam BPJPH ini ada beberapa pihak yang terkait ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah produsen atau perusahaannya, atau dalam hal ini pelaku usahanya ya. Nanti juga akan terkait dengan BPJPH. Kemudian ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia, itu ada kaitannya. Jadi kita tidak serta-merta mentang-mentang logonya baru kemudian kita tidak melibatkan MUI, tidak seperti itu. Jadi kita tetap berhubungan dengan MUI Bapak Ibu. Kemudian ada juga lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, di UIN Raden Fatah Palembang itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi saat ini kita sedang mengikuti kegiatan dari LP3H ya, lembaga yang menangani tentang pendamping proses produk halal atau pendamping PPH. Nah, di salah satunya itu juga ada juga LPH. Jadi selain PPH, LP3H ada juga LPH. Nah, itu berada di naungan Halal Center UIN Raden Fatah Palembang Bapak Ibu.
Itu perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi sekarang tidak lagi harus jauh-jauh ya kalau mencari untuk pengajuan proses sertifikat halal ya. Di Palembang itu sudah ada UIN Raden Fatah Palembang. Jadi jangan ragu ya, kita bekerja secara profesional. Nah, LPH itu dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi atau yayasan Islam. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu search di internet ya, di Google, ketika Bapak Ibu ketik LPH maka akan muncul macam-macam tuh ya. Ada yang dari perguruan tinggi ya, ada yang dari suatu organisasi masyarakat seperti itu, ada juga dari beberapa instansi pemerintah yang memiliki yang menyelenggarakan LPH. Nah, sertifikasi halal saat ini menganut sistem telusur atau traceability dan bukan end product analysis ya Bapak Ibu. Jadi di tracking benar dari dari bahan-bahannya ya, kemarin kan sudah kita pelajari ya, dari bahan-bahannya, kemudian prosesnya, alat-alatnya, itu memang benar-benar kita lihat ya. Kalau ada salah satu yang terindikasi tidak sesuai dengan syariah, nah itu bisa jadi produknya itu tidak bisa mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Itulah fungsi atau tugas utama dari pendamping. Jadi bagaimana kita nanti ketika di lapangan itu mengecek betul ya, bagaimana bahan-bahannya, prosesnya, alat-alat yang digunakan ya, bahkan ruangan juga kita lihat. Nah, kalau memang kita menemukan nanti ternyata tidak sesuai, itu kita bisa membantu ya, membantu dalam arti bukan membantu menghalalkan bukan, tetapi membantu memberi saran ya. Sebaiknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau dia mengikuti saran kita, ya kita bisa merekomendasikan untuk mendapatkan sertifikat halal. Tapi kalau masih ngeyel, masih kekeh, saya nggak mau karena gini, ya sudah, berarti produk Bapak Ibu tidak bisa kita keluarkan sertifikat halalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada dua topik bahasan utama ya. Yang pertama adalah proses layanan sertifikasi dan registrasi halal. Nah, tata cara memperoleh sertifikat halal. Nah, yang pertama adalah adanya permohonan dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal. Ini gambaran ringkasnya ya Bapak Ibu. Gambaran ringkasnya. Nanti secara detail akan saya jelaskan per bagian. Kemudian setelah adanya permohonan ya, ada pemeriksaan. Ya, ini dilakukan oleh BPJBH dengan pemeriksaan dokumen permohonan maksimal 10 hari kerja. Pemohon melengkapi kekurangan dokumen maksimal 5 hari kerja. Nanti kalau ada kekurangan itu harus dilengkapi. Nah, ini sudah SOP Bapak Ibu ya. Jadi terlepas dari di lapangan itu apakah ada kendala atau tidak, tetapi SOP-nya itu seperti ini, maksimal 10 hari kerja. 10 hari kerja itu berarti kalau di instansi pemerintah Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu itu tidak dihitung hari kerja. Jadi 10 hari itu bukan dengan Sabtu Minggu, tapi sampai hari Jumat seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah penetapan. Jadi setelah dokumennya diperiksa, kemudian ditetapkan berdasarkan pilihan dari pemohon. Nah, pelaku usaha itu atau BPJBH nanti menetapkan LPH yang ditunjuk. Ya, jadi menunjuk LPH mana yang dekat dengan pelaku usaha. Ya, jadi yang ditunjuk itu bukan yang jauh-jauh, ya, tapi yang dekat agar bisa dipantau secara cepat. Kemudian LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk. Nah, pengujian ini dilakukan apabila kita merasa ada beberapa bahan itu yang kritis. Ya, mereka sudah ya dijelaskan tentang titik kritis itu apa. Nah, itu bisa dilakukan pengujian Bapak Ibu. Ya, untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan.
Kemudian ada pengecekan, ya, BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan atau pengujian LPH. Jadi setelah LPH itu melakukan pemeriksaan dan atau pengujian, kemudian hasilnya itu nanti diserahkan kepada BPJPH. Nah, dari BPJPH ini kemudian lanjut ke MUI, ya, menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk. Dan yang terakhir adalah penerbitan oleh BPJPH. Jadi yang menerbitkan sertifikat halal itu adalah BPJPH berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa pelaku usaha, kemudian BPJPH, LPH, MUI itu memiliki keterkaitan, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak terpisah, menjadi satu kesatuan yang harus bekerja sama, ya, agar sertifikat halal ini bisa terbit, ya. Makanya kalau misalkan ada kekurangan ya harus segera dilengkapi. Kalau ada hal-hal yang menghambat itu harus segera diselesaikan, seperti itu. Jadi harus saling kerjasama, ya. Jangan saling menunggu seperti itu. Selanjutnya, alur proses pendaftaran. Alurnya, kalau tadi itu kan ringkasannya, ya. Ringkasannya itu ada 7 tahap tadi. Kemudian sekarang alurnya. Di sini ada pelaku usaha. Pelaku usaha mengajukan permohonan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian paling lama 10 hari kerja, dokumen akan diverifikasi oleh BPJPH. Nah, pada tahap verifikasi dokumen ini, pada tahap verifikasi dokumen ini, apabila ditemukan atau setelah diverifikasi ada dokumen yang kurang, itu akan dikembalikan ke pelaku usaha. Jadi kalau tidak sesuai, ya, dari persyaratan itu ada yang tidak sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke pelaku usaha untuk dilengkapi. Jadi tidak serta-merta langsung digagalkan, tidak, tapi harus dilengkapi dulu. Kemudian jika sesuai, maka BPJPH akan menetapkan LPH. Jadi LPH mana nih yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan, pengujian pendampingan pada pelaku usaha tadi. Kemudian LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilaksanakan oleh auditor halal. Ini, ya. Jadi kalau PPH itu hanya memeriksa, ya, pemeriksaan saja. Kemudian kalau auditor, nanti kalau memang ada bahan-bahan yang dirasa kritis, itu bisa dilakukan pengujian oleh auditor halal. Nah, untuk SOP-nya sendiri paling lama 40 hari kerja dengan penambahan 20 hari kerja jika belum selesai untuk dalam negeri. Jadi maksimal 2 bulan, ya, untuk ini. Tapi saya pikir kalau untuk yang self declare itu tidak sampai segitu, ya, Bapak Ibu. Jadi lebih cepat lebih bagus, kan, seperti itu. Iwak sepat, iwak gabus, ya. Lebih cepat lebih bagus. Nah, seperti itu kurang lebih, ya. Jadi kalau self declare saya pikir tidak terlalu rumit, ya. Yang rumit itu kan nanti kalau melibatkan ada beberapa bahan yang terindikasi masuk dalam kategori kritis. Nah, selanjutnya paling lama 5 hari kerja BPJPH menerima dan memverifikasi hasil pemeriksaan dan atau pengujian LPH. Jadi setelah hasilnya itu keluar, nanti BPJPH akan memverifikasi hasilnya. Selanjutnya langsung ke MUI. Jadi setelah BPJPH menerima dari LPH, dilanjutkan ke MUI paling lama 30 hari kerja. MUI mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Jadi secara syariah apakah sudah sesuai atau belum? Nah, itu ada sidangnya tuh, ya, sidang fatwa, sidang fatwa halal. Nah, kemudian setelah dilakukan sidang baru diputuskan keputusan penetapan halal produk. Nah, jika putusannya itu halal, maka terbitlah sertifikat halal.
Tapi jika tidak halal, maka terjadi penolakan sertifikat halal. Nah, kalau ditolak berarti dikembalikan lagi ke pelaku usaha. Ya. Nanti pendamping bisa menyampaikan kenapa bisa ditolak. Itu. Tapi saya pikir ya, selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariah, saya pikir kalau sudah di MUI, insya Allah sudah pasti dapat sertifikat halal ya. Karena secara pendampingan itu sudah sesuai prosedur dan lain sebagainya. Yang penting tidak melanggar syariah ya. Dalam artian ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai, nah itu mungkin bisa jadi ditolak sertifikasi halalnya. Tapi kalau selama itu tidak, saya pikir pasti lancar-lancar saja sih. Itu. Kemudian kita akan coba lihat per bagian ya. Kita mulai dari pelaku usaha ini. Pengajuan permohonan sertifikat halal. Nah, ini pelaku usaha. Pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada BPJPH. Nah, ini tentu juga dilengkapi dengan dokumen. Dokumennya apa saja? Ada satu, data pelaku usaha. Nah, data pelaku usaha itu dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau NIB ya Bapak Ibu. Atau dokumen izin usaha lainnya. Nah, NIB ini bisa diperoleh melalui OSS atau Online Single Submission. Jadi buka saja oss.go.id. Nah, di sana nanti daftarnya biar dapat NIB, nomor induk berusaha. Kemudian, dokumen yang kedua adalah nama dan jenis produk. Harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. Jadi harus jelas nih, mau ini dia usahanya apa? Taekwondo, model, ya. Harus jelas jenisnya apa, jenis makanan, dan seterusnya. Jangan yang didaftarkan Taekwondo yang dijual pecel lele gitu ya, beda ya, nggak sesuai, itu pasti akan ditolak. Kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan, ini jelas ya, kemarin kan sudah tuh diajari sama siapa ya kemarin materi, Bu Mariama ya, sama Bu Mariama di sesi ke-7, materi ke-7, lab season 7. Praktik pembuatan daftar bahan dan narasi alur proses produk halal. Nah, itu sudah tuh diajari ya, daftar produknya apa, bahan-bahan yang digunakan apa. Kemudian yang keempat, proses pengolahan produk ya. Proses pengolahan produk. Kemudian dokumen sistem jaminan produk halal. Nah, sistem jaminan produk halal yang ditetapkan kepala BPJPH. Setelah dokumen ini sudah lengkap, kemudian langsung diserahkan kepada BPJPH. Ini semua melalui ini ya, digitalisasi tadi, jadi melalui website. Nanti prakteknya nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Jadi biar penasaran aja, nanti biar ini kan secara teoritis ya. Nah, nanti prakteknya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen. Jika dokumen permohonan telah lengkap, maka dapat ditetapkan dan ditugaskan LPH. Jadi LPH-nya nanti setelah dokumen verifikasi dokumen oleh BPJPH itu dinyatakan lengkap, itu nanti langsung diserahkan kepada LPH yang ditunjuk. Nah, penetapan LPH dilakukan berdasarkan pertimbangan. Satu, akreditasi LPH-nya apa? Terakreditasi atau tidak? Kemudian ruang lingkup kompetensi LPH, ya dia bisa mengaudit atau menguji apa nih? Kan ada ya, ada bahan-bahan kosmetik, ada bahan makanan, bahan minuman. Nah, itu nanti dilihat dulu LPH-nya apakah bisa. Kemudian aksesibilitas LPH. Aksesibilitas berarti terkait mudah tidaknya ditemukan ya LPH-nya. Kemudian beban kerja LPH dan kinerja LPH. Kinerjanya bagaimana? Jadi track recordnya selama ini bagaimana? Apakah baik atau tidak?
Nah, ini sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2021 pasal 67 ayat 2. Nanti bisa dibaca tuh di Undang-Undang BPJPH ya, penyelenggara BPJPH. Nah, ini jika dokumen dinyatakan lengkap. Bagaimana jika dokumen ternyata belum lengkap? Tinggal dikembalikan lagi ke pelaku usaha. Jadi dimohon melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja. Jadi ada juga SOP-nya bahwa waktu yang digunakan untuk melengkapi adalah 5 hari kerja. Nah, setelah dilengkapi, kalau tidak dilengkapi, maka permohonan sertifikasinya akan ditolak. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipahami bahwa kalaupun dia ada penolakan dokumen itu harus segera dilengkapi. Itulah kenapa saya bilang tadi perlu adanya kerjasama, komunikasi yang baik antara pendamping PPH dengan pelaku usaha. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi di situ. Yang pelaku usaha merasa, oh saya sudah mengirimkan dokumen, kenapa kok tidak keluar sertifikatnya? Yang pendampingnya juga tidak tahu menahu ya bagaimana prosesnya sampai mana, apa yang kurang. Nah, itu harus didampingi Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua pelaku usaha itu memahami alur proses ini gitu. Makanya kita saat ini melakukan pelatihan itu untuk memberikan pemahaman bagaimana prosesnya ini terjadi sampai keluar atau terbit sertifikat halal ya. Jadi kitalah yang menjadi agen untuk menjadi pencerah bagi para pelaku usaha tadi, karena tidak semua pelaku usaha itu bisa bisa ngerti internet gitu ya. Nah, setelah kita lihat dari pelaku usahanya, kemudian kita masuk pada LPH-nya. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jadi setelah tadi ditetapkan LPH-nya ya, maka apa yang terjadi di dalam LPH? Pemeriksaan dan atau pengujian produk kehalalan oleh auditor halal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apa saja yang diperiksa ya? Ada pemeriksaan keabsahan dokumen. Cek lagi dokumennya apakah sudah sah atau tidak, kemudian pemeriksaan produk. Nah, hal ini dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Jadi pemeriksaan produk itu dilakukannya di lokasi usaha. Jadi kita langsung datang ke tempat usahanya tadi. Kita lihat proses produksinya bagaimana, dari bahan-bahan, cara pembuatan, kemudian alat-alat yang digunakan. Nah, itu kita lihat. Itu yang dilakukan oleh LPH ini tadi. Nah, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor halal. Jadi pelaku usaha ini nggak boleh menutup-nutupi ya mana bahan-bahan yang biasanya digunakan, karena mungkin dia merasa itu tidak halal. Akhirnya ketika ada pendamping tutup-tutupi ya atau tidak digunakan, ya seperti itu ya. Karena kembali lagi ini butuh yang namanya komitmen dari pelaku usaha. Apakah memang kalau dibilang bagaimana cara meyakinkan bahwa besok-besoknya nggak dirubah, itu harus ada istilahnya itu pernyataan ya, ada surat pernyataan bahwa dia tidak akan merubah komposisi kecuali memang dibutuhkan. Kalau dirubah ya berarti harus diuji lagi, seperti itu. Jadi harus ada komitmen bersama, karena ini kan demi kemaslahatan umat ya Bapak Ibu. Jadi halal tidak halal ini kan jadi suatu hal yang sangat penting bagi kita umat muslim gitu. Jadi perlu ada komitmen seperti itu. Kemudian paling lama SOP-nya ya 40 hari kerja dengan penambahan 20 hari kerja. Nah, saya pikir kalau kita sudah pendamping PPH tidak perlu lama-lama ya. Kalau sudah bisa dilakukan pada saat itu juga 1 hari sudah cukup sebenarnya. Jadi ini tidak terlalu, kecuali uji laboratorium. Nah, ini jika ketika kita datang itu
ternyata terdapat bahan yang diragukan kehalalannya. Kita kalau bahan-bahannya itu sudah ada sertifikat halal, kita enak ya. Oh, ini sudah ada sertifikat halal, sudah aman, semuanya bisa lolos. Tapi kalau ada bahan tertentu yang mungkin kita masih meragukan, ini benar nggak ini halal atau enggaknya. Nah, maka dapat dilakukan uji laboratorium, Bapak Ibu. Nah, di UIN itu ada uji laboratorium untuk mengecek kandungan dari bahan makanan. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Di UIN itu sudah ada tuh laboratorium halal ya. Laboratorium halal ini nanti fungsinya adalah untuk melihat ya apa kandungan dari bahan makanan itu. Kalau memang ada kandungan B3 apa B1 yaitu, nah itu bisa langsung terdeteksi ya. Jelas tidak. Kemudian LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH paling lama 2 hari kerja. BPJPH menerima dan memverifikasi hasil pemeriksaan dan atau pengujian dari LPH. Nah, ini apa saja yang diserahkan? Hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Yang pertama, produk dan bahan yang digunakan. Produk halal, proses produk halal, hasil analisis dan atau spesifikasi bahan, berita acara pemeriksaan dan rekomendasi. Nah, ini yang nanti diberikan atau dikirimkan kepada BPJPH. Sekali lagi, ini juga melalui online, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi harus mengirim berkas-berkas yang paperless ya. Kita ini sudah masuk dunia paperless. Ini bisa kita lakukan secara digital. Kemudian paling lama 3 hari kerja, BPJPH harus menyerahkan kepada MUI hasil pemeriksaan dari LPH. Selanjutnya kita lihat dari sisi MUI-nya. Penetapan kehalalan produk. Jadi kalau tadi pengujian, ya, kemudian kalau di MUI itu sudah masuk tahap penetapan kehalalan. Nah, ini ya ceritanya dari BPJPH tadi ya. BPJPH menyampaikan hasil verifikasi dokumen kepada MUI. Kemudian MUI melakukan sidang fatwa halal MUI dengan mengkaji hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPJPH. Sidang fatwa ini mengikut sertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau institusi terkait. Nah, dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan, MUI mengembalikan dokumen untuk dilengkapi dalam jangka waktu 10 hari kerja. Nah, ini jika di sidang ternyata kok ada MUI merasa ada yang kurang, butuh informasi tambahan atau deskripsi dari LPH-nya tadi kurang jelas nih, bahannya bahan apa, itu bisa tuh dikembalikan lagi ke BPJPH, BPJPH melengkapinya, diserahkan lagi ke LPH-nya seperti itu. Nah, setelah melalui sidang fatwa, kemudian diputuskan keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum MUI. Selanjutnya, nah, hasilnya disampaikan kepada BPJPH paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil verifikasi dari BPJPH dan untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Jadi setelah disidang diputuskan, oh ini halal atau tidak halal. Kalau halal, langsung hasilnya disampaikan kepada BPJPH untuk dapat diterbitkan sertifikat halal. Selanjutnya penerbitan sertifikat halal. Nah, dari sidang fatwa halal MUI tadi, kemudian diambil keputusan ya. Nanti jika produknya halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.
dan diterbitkan sertifikat halal dan wajib dipublikasikan oleh BPJPH. Sehingga ketika konsumen ingin mengecek apakah produk dari pelaku usaha tersebut itu sudah punya sertifikat halal atau tidak, itu bisa dapat secara langsung dilihat hasilnya. Oh, ada sertifikatnya. Kemudian apabila ditolak, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan apa yang menyebabkan gagal terbit sertifikat halalnya. Itu juga ada rekomendasinya. Itu bagian yang pertama, yaitu proses layanan sertifikasi dan registrasi halal. Nah, kita masuk ke bagian keduanya, yaitu registrasi lembaga pendamping PPH dan registrasi pendamping PPH. Nah, ini itu dilakukan oleh LP3H kita, ya. Jadi ini untuk pengetahuan Bapak Ibu saja, bagaimana nantinya ketika Bapak Ibu itu dinyatakan lulus sebagai pendamping, prosesnya itu bagaimana. Nah, ini prosesnya. Registrasi lembaga pendamping. Kita berbicara lembaga pendampingnya dulu, LP3H dulu. Nah, ini ya, membuat akun pada Si Halal. Sudah tahu ya Bapak Ibu Si Halal. Ketik aja di Google nanti Si Halal, nanti akan muncul tuh websitenya. Nah, memasukkan dokumen persyaratan. Apa saja dokumen persyaratannya? Ada akte atau dasar hukum pendirian, keputusan akreditasi perguruan tinggi, struktur organisasi, ijazah sarjana atau diploma syahadah, pernyataan komitmen untuk melakukan pendampingan PPH. Ini untuk bisa disahkan ya lembaga pendamping PPH-nya. Kemudian masuk ke BPJPH. Jadi dari UIN, ya, kemudian ke BPJPH, kemudian diproses verifikasi dokumen persyaratannya lengkap dan sah. Jika lengkap dan sah, maka diterbitkan nomor registrasi dan muncullah dokumen registrasinya. Tapi jika tidak lengkap, maka disuruh melengkapi dokumen, diajukan ulang berarti ya, masukkan dokumen persyaratan. Selanjutnya registrasi pendamping. Nah, nanti ini Bapak Ibu kalau sudah lolos atau sudah lulus, nanti Bapak Ibu akan diminta menambahkan dokumen-dokumen ya. Nah, ini sama ya, login pada Si Halal, kemudian pendaftaran dan melengkapi dokumen persyaratan. Nah, ini nanti akan diminta NIK-nya, ijazah sarjana ya, kemudian sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah sah menjadi pendamping PPH. Nah, itu nanti akan digunakan untuk melakukan registrasi ya, kepada BPJPH untuk mendapatkan nomor register. Sama prosesnya yang di BPJPH sama, yaitu proses verifikasi dokumen persyaratan, kemudian dicek lengkap dan sah atau tidak. Jika iya, maka diterbitkan nomor registrasi. Jadi setiap pendamping PPH itu punya nomor registrasi. Nomor registrasi itulah yang digunakan secara sah ya, secara sah selama 2 tahun. Bukan selama 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak melaksanakan pendampingan, itu akan dicabut. Nah, itu ya. Jadi nomor registrasi itu yang digunakan Bapak Ibu untuk secara legal ya mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat. Nah, tapi kalau tidak lengkap ya harus dilengkapi. Itulah biar cepat ya Bapak Ibu, karena ini kan kolektif ya nanti. Jadi setelah lulus nanti biar prosesnya ini bisa cepat, maka nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos, tolong segera melengkapi dokumen persyaratan ini ya. Karena nanti akan secara kolektif diajukan kepada BPJPH. Jadi tidak nyicil-nyicil ya, tidak satu gitu, enggak. Kalau bisa langsung semuanya. Jadi biar enak, biar cepat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bekerja tuh, kerja sebagai pendamping. Nah, informasi penting itu bisa Bapak Ibu lihat pada website halal.go.id Kemenak ya.
PPH. Apa saja pembaruan sertifikat halal yang ketentuannya? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, sertifikat halal itu berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau dulu ya itu berlakunya 2 tahun. Nah, sekarang itu dirubah menjadi 4 tahun, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Nah, inilah fungsinya kita mengecek langsung ke lapangan, dan juga ada komitmen dari pelaku usaha. Jadi kalau ada perubahan itu harus diajukan ulang untuk sertifikat halalnya. Karena kan kita tidak yakin tuh apakah perubahannya itu halal atau tidak. Yang kita tahu ketika pada saat kita datang itu semuanya halal. Yang kedua, sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halalnya berakhirnya. Jadi sertifikat halal ini kan berlakunya 4 tahun. Nah, setiap 4 tahun itu harus diperpanjang. Pengajuannya paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halalnya berakhir. Aku jam 9 ya. Belum jam 9 jangan bangun ya. Ya. Oke. Belum jam 9, ini masih lama. Jam berapa sekarang? Kemudian yang ketiga, permohonan pembaruan sertifikat halal dilengkapi dengan salinan sertifikat halal dan surat pernyataan yang menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan. Ini tinggal perpanjang aja. Jadi tidak mengajukan ulang. Ya, jadi bisa diperpanjang selama tidak ada perubahan komposisi bahan. Tapi kalau ada perubahan ya harus diajukan ulang. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih materinya Bapak Binar hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai proses layanan sertifikasi dan registrasi, kemudian bagaimana registrasi lembaga pendamping PPH dan registrasi pendamping PPH serta pembaruan sertifikat halal. Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk bertanya apabila ada yang ingin disampaikan. Sebelumnya saya ingin membaca dulu biodata Bapak Binar Azwar. Mohon maaf Bapak tadi terlewat. Bapak Binar Azwar, tempat tanggal lahir Lumajang, kembaran dengan saya ya Pak ya, 4 Juni 1990. Kemudian sama persis Pak, 4 Juni Pak. Waduh. Kemudian NIP 199.00604201210014 dengan pangkat dan golongan penata muda tingkat 1, jabatan asisten ahli. Kemudian Bapak Binar berasal dari Fakultas Saintek UIN Raden Fatah Palembang. Untuk email binar.azwar@gmail.com. Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai materi yang sudah kita pelajari barusan, boleh mengaktifkan mikrofon ataupun raise your hand ya. Kemudian bisa di kolom chat. Boleh, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Kita persilahkan kepada Bapak Agung Kurnia untuk bertanya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, tidak bisa mengaktifkan videonya. Ya Pak. Jadi saya ingin bertanya Pak. Saya menanyakan kepada teman yang kebetulan sudah menjadi pendamping PPH. Tapi saya bertanya kan, apakah ada peserta yang lulus atau tidak lulus sewaktu kalian ikut pelatihan?
Nah, dia menjawab semuanya lulus katanya. Tidak ada yang tidak lulus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, untuk nanti pas di ujian akhir ya Pak ya. Mohon maaf kalau ini salah Pak ya. Apakah ujian akhir itu menjadi indikator kelulusan dari untuk menjadi PPH? Nah, sedangkan kemarin saya tanya dengan teman itu, dia bilang ada ujiannya tapi semuanya lulus katanya, seperti itu Pak. Mungkin untuk untuk mengkonfirmasi aja Pak. Itu aja Pak, mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Agung Kurnia. Di sini juga sudah ada Ibu Rusmelia Testiana ya. Kita persilakan dulu kepada Bapak Binar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Jadi yang perlu sama-sama kita sepakati ya Bapak Ibu, bahwa untuk suatu proses dinyatakan halal atau tidak itu kaitannya tidak hanya di dunia Bapak Ibu. Jadi kita juga memiliki tanggung jawab di akhirat ya. Selama ini yang mungkin kita rasakan bahwa kita tidak terlalu mempedulikan kehalalan suatu produk itu. Kalau saya yakin dari sekian banyak kita yang ada di Zoom ini, sebelum ikut pelatihan ini mungkin merasa acuh tak acuh ya dengan entah halal atau tidak. Nah, ternyata ya kehalalan suatu produk ini menjadi syarat utama bagi kita umat muslim untuk boleh atau tidak konsumsi seperti itu. Karena kaitannya ya nanti banyak ya, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, tetapi yang jelas kalau sudah syariat mengatakan itu haram ya berarti tidak boleh. Nah, terkait ujian ya, saya tidak tahu itu ikut tes di mana atau ikut pelatihannya di mana, tapi dari yang saya rasakan ya, ini pengalaman saya ya, karena saya pelakunya sendiri ya Bu Meli ya. Jadi saya 2 kali Bapak Ibu ikut pelatihan, karena pelatihan pertama saya tidak lulus ya, terus terang saya tidak lulus ya. Jadi bisa saya jamin, bisa saya pastikan, saya jamin bahwa untuk bisa lulus itu memang harus pengetahuan tentang pendamping PPH ini memang harus bagus ya. Dalam artian memang dites beneran ya, tidak icak-icaknya gitu ya, tidak yang tiba-tiba semua lulus. Saya nggak tahu berapa yang sesi pertama dulu, ini kan sesi ketiga ya, sesi keempat. Jangan main situ, nanti tikus. Nah, ada tikus, hati-hati dengan tikus. Nah, ya saya teruskan ya. Jadi saya nggak tahu yang daftar di sesi pertama itu berapa, tapi yang lulus dikit ya waktu itu. Ada nanti Bu Meli yang lebih paham berapa jumlahnya. Nah, baru di sesi yang kedua saya lulus pada waktu itu. Dan itu pun tidak semuanya Bapak Ibu. Jadi memang untuk LP3H UIN itu saya jamin itu memiliki kredibilitas dan integritas yang sangat baik ya. Jadi karena tidak semuanya itu pasti lulus ya. Hanya orang-orang yang memang istilahnya itu peduli ya, yang peduli dengan kehalalan produk itu yang pasti akan lulus. Jadi yang materi dari yang disampaikan oleh Syarifah ya pada waktu materi pertama sampai dengan materi kemarin, materi ke-7 oleh Bu Mariamah, itu memang benar-benar harus dipelajari Bapak Ibu. Ya meskipun ya memang benar-benar tidak semuanya bisa lulus, apalagi yang nggak ngerjain ya pasti nggak lulus. Gimana kita mau menjadi pendamping suatu produk untuk mendapatkan halal kalau kita sendiri melalui jalur yang tidak halal kan? Itu ya Bapak Agung, mohon maaf mungkin kalau mungkin di tempat lain seperti itu, tapi di kami pastikan tidak seperti itu. Jadi memang benar-benar yang
pendamping yang memiliki kepedulian tinggi terhadap suatu kehalalan produk. Seperti itu Pak Agung. Oke. Baik, terima kasih Pak Binar. Bagaimana Pak Agung? Akan ditambahkan Ibu Gusmelia? Ada yang mau ditambahkan Ibu? Oh ya, saya tambahkan dikit ya Ibu. Pak Agung, kita sudah melaksanakan dengan ini 4 sesi ya. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Nah, kita adakan tes akhir ya. Tes akhir itu kira-kira pemahaman daripada peserta pelatihan terhadap materi-materi yang kita berikan. Nah, pemahaman materi ini ya berkaitan dengan kita nanti tugas kita turun ke lapangan. Nah, untuk penilaian sesi 1, sesi 2 itu yang mendaftar di sesi 1 129. Yang lulus itu 57 Pak Agung. Ya banyak faktor ya, banyak faktor nggak lulusnya. Ada yang mendaftar saja, nggak ikut pelatihannya. Ada yang mendaftar, tidak ikut ujiannya. Ada yang ikut sebagai peserta, tapi tidak ikut ujiannya, ikut pelatihannya, tapi tidak ikut ujiannya. Jadi kami nggak bisa untuk melakukan penilaian, karena penilaiannya dilihat dari kemampuan akhir Bapak Ibu melaksanakan. Nah, untuk penilaiannya kita di LP3H Wira dan Fata itu matok kita nilai di atas 60. Jadi nilai yang di bawah 60 itu kita belum lulus. Jadi bisa ikut nanti kalau ada pelatihan yang berikutnya. Nah, itu untuk penilaiannya. Jadi apabila Bapak Ibu nggak masuk sekali ya nggak masalah ya, yang penting bisa paham dan materi kami share ya, kami share di grup. Jadi misalnya ada keperluan nggak masuk 1 materi, 2 materi ya nggak masalah, karena intinya Bapak Ibu bisa memahami, bisa dari kami pemateri dapat materinya, atau Bapak Ibu bisa cari di internet atau di YouTube ya, pemateri-pemateri yang sudah di posting di YouTube. Nah, jadi intinya yang kami nilai itu adalah pemahaman Bapak Ibu pada saat tesnya pun option dan secara online. Jadi nggak terpantau juga oleh kami, Bapak Ibu nyontek sini, nyontek sana, nggak terpantau juga. Tapi itu moral kita ya, karena tanggung jawab kita sangat besar sekali pada saat melakukan pendampingan. Itu Bapak Ibu. Maaf Bu, mau konfirmasi Bu. Kemarin itu saya pernah nanya sama Bapak Adil apa ya. Nah, kemarin katanya nih soalnya itu 300. Apa benar itu ya? 300 pilihan ganda semua. Saya lupa totalnya ya. Ada 5 soal, ada 5 tahapan soal kecuali yang praktek, Pak. Yang materi praktek nggak ada. Tapi semua soal-soalnya itu ya sudah kita sampaikan, maksudnya tersampaikan di materi 1 sampai 10 ha. Nah Bu, mau nanya lagi Bu, yang praktek yang kemarin itu kan kata Ibu SPJPH kan, praktek yang lapangan itu. Nah itu dikumpulinnya pada hari itu juga atau besoknya Bu ya? Nggak usah dikumpul ya, Bapak tanggung jawab untuk mencobanya saja ya, tanggung jawab mencobanya. Karena nanti akan kelihatan itu siapa yang mencobakan dengan yang tidak, karena pada saat setelah pelatihan itu pertanyaannya muncul lagi. Itu makanya kalau yang sesi 1, sesi 2 saya nggak kasih itu pelatihan untuk SPJPH-nya, karena sudah yakin disampaikan oleh pemateri, sudah yakin bisa. Nah itu tanggung jawab ke pribadi aja Pak, saya mau ngerjain apa enggak gitu. Jadi berarti penilaiannya yang cukup yang ujian itu aja Bu ya? Iya Pak. Oke, makasih Bu ininya Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Melia Yana Infom atas arahannya. Ada lagi yang bertanya Ibu Beta Yolanda. Kepada Ibu Beta kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Binar terkait bahan yang digunakan oleh UMKM ini Pak. Jika ditemukan belum ada list kehalalan,
atau bahan baru. Bagaimana kita harus lakukan untuk menjelaskan ke pelaku tersebut jika akan dilakukan pengujian laboratorium? Nah, dan berapa hari harus menunggu hasil bahan tersebut, Pak? Dan apakah hasil lab tadi harus dilampirkan untuk pengajuan sertifikat halal? Oke. Bagaimana Bu Rahmannya? Apa bisa langsung saya jawab? Boleh Pak, mengenai sertifikat ya tadi. Silakan pada Bapak Binar. Baik, Bu Yolanda ya, Bu Yolanda. Seperti yang ada di sini, share screen saya sudah bisa terlihat, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, jadi di LPH itu yang dilakukan ini ya. Nah, yang dilakukan itu adalah pemeriksaan produk. Nah, pemeriksaan produk ini itu aman jika semua sudah terkonfirmasi memiliki sertifikat halal, atau juga dari bahan-bahan dari tanaman misalkan ya. Kemarin kan terkait pengetahuan bahan sudah disampaikan ya oleh pemateri sebelumnya. Jadi kalau mengikuti materi-materi sebelumnya ini sebenarnya terkait ya. Makanya di materi digitalisasi ini tidak saya jelaskan secara spesifik bahan-bahan mana saja yang boleh, mana-mana yang tidak boleh ya. Itu karena sudah disampaikan di pemateri sebelum-sebelumnya ya. Ada di materi pengetahuan bahan ya oleh Bu Tari di materi sesi kelima kemarin. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, jika dia itu bahan-bahannya itu memang sudah punya sertifikat, itu sudah aman. Atau bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan ya, itu juga aman. Yang mungkin agak meragukan itu jika terkait daging ya, gelatin. Nah, itu baru dilakukan proses uji laboratorium jika memang pendamping merasa itu perlu. Tapi kalau memang sudah, maksudnya itu dagingnya ini jelas ya, daging apa, kemudian cara penyembelihannya juga sudah bisa dilihat. Misalkan kalau ikan ya, ikan lele kayak kemarin kan membahas ikan lele, bukan di sesi 3 ya kemarin, membahas lele ya, pecel lele. Jadi kalau lelenya ini masih hidup, kemudian kita melihat sendiri bagaimana dibersihkannya dan sampai proses memasak nggak ada masalah. Tapi kalau diragukan itu baru dilakukan uji laboratorium. Nah, untuk uji laboratorium sendiri itu untuk SOP-nya paling lama 40 hari kerja dengan penambahan 20 hari kerja jika belum selesai. Nah, itu jika dilakukan uji laboratorium. Tapi kita tidak sebisa mungkin tidak yang sampai ke sana ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mencari pelaku usaha itu yang sekiranya tidak berisiko. Seperti yang tadi yang pertama kali disampaikan dulu di pembukaan ya, bahwa yang kita dampingi itu adalah pelaku usaha yang memiliki usaha tidak terlalu berisiko ya, atau tidak memiliki titik kritis pada bahan-bahannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita sampai di tahap itu. Tapi kalau memang ingin untuk menguji benar ya, berarti memang harus dilakukan uji laboratorium. Seperti itu Bu Yolanda. Bisa dipahami Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yolanda atas pertanyaannya. Ada pertanyaan Bapak dari Bapak Ahmad Ansori. Apabila ketika kita mendampingi pelaku usaha dan dinyatakan ditolak, apakah kita bisa mengajukan ulang atau tidak ada kesempatan lagi? Terima kasih Bapak. Mohon arahan pada Bapak Binar untuk pertanyaan dari Bapak Ahmad Ansori, kami persilakan. Ya, baik. Saya share screen lagi. Alur proses pendaftaran Bapak Ibu. Jadi setelah adanya putusan kehalalan suatu produk, itu ternyata produk tersebut dinyatakan tidak halal sehingga proses sertifikasinya ditolak. Nah, itu nanti akan dikembalikan lagi kepada pelaku usahanya Bapak Ibu. Jadi kita tawarkan lagi ke pelaku usaha, jika memang dia ingin
produknya ini mendapatkan sertifikat halal, maka dia harus melakukan rekomendasi atau saran-saran, karena kan nanti ketika dikembalikan itu tidak hanya dikembalikan tetapi juga diberikan alasan penolakannya kenapa, masalahnya di mana. Nah, dia mau nggak berusaha untuk memperbaiki atau mengganti kalau misalkan mengganti bahan dengan bahan yang sudah sertifikat halal misalkan, atau mengganti bahannya kalau misalkan memang ada bermasalah di bahannya atau di alatnya atau di tempat di lokasi usahanya mungkin. Nah, itu mau tidak? Kalau dia mau, maka akan ada kesempatan. Jadi bisa pelaku usaha itu untuk mengajukan ulang Bapak Ibu, dengan catatan dia harus mengikuti rekomendasi yang sudah disampaikan. Tapi kalau dia tetap dengan kemauan dia, ya mohon maaf, tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterbitkan sertifikat halal, karena pasti akan ditolak lagi seperti itu. Tapi kemungkinan besar untuk ditolak kalau sudah sampai ke proses MUI itu sebenarnya kecil Bapak Ibu, karena kan ini sudah melalui beberapa filter ya. Jadi dari pemberkasan sudah ada, kemudian dari uji lapangan juga sudah ada, kemudian ke MUI itu kan sebenarnya untuk melihat syariatnya aja, apakah sudah sesuai syariat atau belum, baik dari prosesnya, kemudian alat-alatnya dan sebagainya. Kalau sudah sampai MUI, kemungkinan untuk ditolak sebenarnya kecil, tapi bisa jadi ya ada kemungkinan itu, gitu, ada kemungkinan ditolak. Ya nanti kan ada sidang fatwa ya, kalau sudah sidang fatwa memutuskan itu halal ya akan terbit, tapi kalau tidak ya mohon maaf nanti akan ditolak. Tapi akan ada kesempatan berikutnya, jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya, karena tujuan pemerintah ini adalah istilahnya itu menenteramkan hati masyarakat ya, agar yakin bahwa yang dimakan itu adalah halal, yang digunakan sehari-hari itu adalah produk-produk yang halal. Itu adalah tujuan pemerintah. Jadi bukan serta-merta hanya membatasi halal haram, tidak, tetapi tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia itu tenang dengan produk-produk yang dimakan maupun yang digunakannya sehari-hari. Itu bahwa kalau sudah ada sertifikat halal, berarti sudah terjamin bahwa produk tersebut pasti halal. Seperti itu Pak Ahmad Ansori. Bagaimana Pak Ansori? Ya Pak, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak Binar. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Ini Bapak Muslim SN. Silahkan Bapak Muslim Aswari untuk berdiskusi dengan kita hari ini. Ya, ini Pak Binar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Binar tadi, yang di akhir tadi, tentang pencabutan pendampingan kalau dia tidak pernah melakukan selama 2 tahun registrasi PPH. Kalau boleh saya tahu itu Pak Binar, kategorinya yang seperti apa itu? 2 tahun itu apakah tergantung dari UMKM-nya? Berapa dia misalnya dia mendapat PM, dia tidak pernah melakukan itu salah satu dari situ, atau memang tidak pernah sama sekali melakukan pendampingan? Oh, Ya, itu saja Pak Binar. Baik, Terima kasih. Pak Muslim Aswari mengenai batas untuk melakukan pendampingan ya Pak ya. Ya, baik. sampaikan. Ini saya lihatkan dulu Bapak Ibu ya. Ini adalah kunci halal ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah menjadi punya nomor registrasi untuk sebagai pendamping, nanti akan bisa mengakses si halal ini. Nah, sebenarnya di akun di sini di dalamnya ini itu sudah banyak Bapak Ibu pelaku usaha yang mendaftar ya. Mendaftar dan kita tinggal pilih ya. Jadi
pelaku usaha di sekitar kita di seberang Ulu itu ada, kalau tidak salah tadi ada 15 halaman ya, 15 slide. Per slide-nya itu 20. Jadi kalau bisa dikalikan 20 kali 15 itu sudah sangat banyak. Kita tinggal pilih ya, kita tinggal pilih yang sekiranya itu dekat dengan tempat tinggal kita agar tidak membebani. Ya, kalau kita pengen yang sekali jalan ya cari yang dekat-dekat juga. Jadi saya pikir 2 tahun itu adalah waktu yang lama, dan Bapak Ibu kalau memang yang dimaksud tidak mendampingi itu kalau memang tidak sama sekali Bapak Ibu. Jadi akun kita itu kan akan terpantau oleh BPJPH. Nah, di situ akan ada historisnya. Kita sudah pernah mendampingi siapa, berapa pelaku usaha dan seterusnya, berapa yang sertifikat yang sudah terbit, itu semua sudah terpantau di akun Si Halal tadi. Nah, yang dimaksud akan dicabut itu jika sama sekali selama 2 tahun itu Bapak Ibu memang tidak menyentuh yang namanya akun itu, tidak pernah membuka sehingga tidak mendampingi sama sekali, itu yang akan dicabut. Untuk sekarang ya, regulasi sekarang seperti itu. Saya tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Tapi yang sekarang dari regulasinya seperti itu. Nah, saya pikir selama 2 tahun itu paling tidak sekali aja Bapak Ibu mendampingi sampai terbit sertifikatnya. Saya pikir itu sudah aman. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan pendampingan PPH ini sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan sambil disambi gitu. Jadi bukan menjadi suatu pekerjaan utama yang harus meninggalkan kerjaan kita, tidak. Jadi sekiranya sambil jalan pulang kita kemudian mampir ke warung tekwan misalkan ya, mau beli tekwan buat anak, buat istri, kok ternyata setelah ditanya-tanya dia belum ada sertifikat halal. Nah, itu ditawari saja, coba Pak ini nanti didampingi daftar saja ke OSS tadi untuk mendapatkan NIB. Sudah ada NIB apa belum? Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak, sambil jalan aja. Kayak misalkan saya tuh istri sama anak-anak saya tuh suka makan tekwan, bakso bakar di dekat-dekat rumah. Setelah saya tanya, ternyata belum ngerti mereka sertifikat halal, bahwa di tahun 2024 seluruh makanan dan minuman itu harus sudah punya sertifikat halal. Artinya kan ini wajib ya. Kalau tidak ada sertifikat halal maka dia bisa dipidana gitu. Nah, itu pendampingan yang kita lakukan itu seperti itu, bahwa mumpung sekarang ini masih gratis ya, mumpung masih gratis, diberi kuota oleh pemerintah, tidak ada biaya. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan gitu Bapak Ibu. Jadi ditawari saja sambil jalan, beli apa gitu ya di jalan. Nah, itu ditawari, sudah ada belum sertifikat halalnya, seperti itu. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Jadi jangan dibayangkan itu yang waduh kayaknya ribet, susah, memakan waktu, memakan uang banyak dan pikiran. Tidak seperti itu. Jadi sambil jalan, bukan suatu pekerjaan yang utama sebenarnya. Pekerjaan utama kita ya pekerjaan Bapak Ibu masing-masing ya. Jangan ditinggal gara-gara mendampingi malah nggak masuk kerja. Nah, bukan seperti itu. Ya, jadi sambil jalan. Ini kan juga bisa dipantau melalui online Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Seperti itu Pak Muslim. Terima kasih Pak Binar. Ya. Baik, sama-sama. Iya. Kenapa ini saya tanyakan? Ya, kami juga pengen tahu apakah memang ada target nantinya kan? Berapa UKM yang bisa kita dapatkan itu? Karena pendamping ini ya jadi boleh dibilang gimana ya? Pendamping ini ya penggerak pertama sih di bawah. Iya, roda ke depan untuk langsung ke lapangan. Iya, kadang ternyata benar juga apa yang disampaikan kemarin. Ada juga yang tertarik saya dengan Pak Agung itu, walaupun sebenarnya tidak terlalu begitu penting juga soal identitas. Misalnya kita ketika melakukan pendampingan, mungkin saja ketika di lapangan ada saja mungkin pelaku usaha, ini dari mana Bapak pendamping apa? Nah, kita juga kadang yang hal-hal yang itu ketika di lapangan bisa ketemu yang seperti itu. Ada juga pelaku usaha yang kadang nakal,
yang misalnya dia tidak mau bisa diwawancarai, tanya, oh sampai sejauh itu apa? Emang Bapak dari mana misalnya seperti itu kan? Ya, Nah, hal-hal yang seperti itu ya bagi pendamping. Ini mohon maaf Pak, ini benar. Kami ini yang kami peserta ini seolah-olah sudah bakal jadi pendamping. Padahal sebenarnya tidak. Tapi kami pengen tanya itu lebih jauh supaya nanti di lapangan kami tahu, oh ini kerja pendamping ini produk halal. Jika di lapangan seperti ini nanti. Terima kasih Pak Binar. ya Pak, Ada sama-sama. gambaran seperti ini. Ya, jadi ini pengalaman saya Pak ya. Sebenarnya saya tuh dulu tuh nggak terlalu care dengan hal ini, dengan hal halal tidak halal ya. Pokoknya kalau ada makanan ada di meja ya udah langsung sikat makan. Setelah ikut pelatihan ini ternyata saya dapat banyak ilmu gitu ya. Banyak ilmu, banyak pengetahuan. Oh ternyata tidak semua makanan itu bisa kita konsumsi. Ya ini kembali lagi ke ini ya, ke masing-masing ya, ke pribadi masing-masing apakah itu berpengaruh atau tidak. Tapi setelah mengikuti pelatihan ini paling tidak ya, meskipun nanti Bapak Ibu ada yang misalkan tidak lulus, ya paling tidak Bapak Ibu sudah tahu tuh, oh proses untuk kehalalan produk itu seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar kalau yang sudah ada sertifikat halal itu sudah dijamin pasti halal dan aman untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian terkait identitas untuk mengenalkan diri ke UMKM ya itu tadi Bapak Ibu. Jadi memang sosialisasi kita itu memang ada sosialisasinya ya, sambil beli, sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu diambil pusing ya. Nanti harus ada target, harus enggak ya. Kalau enggak mencapai target nanti dapat pengurangan komisi ya, tidak seperti itu ya Bapak. Jadi santai saja. Iya. Kayaknya sambil dibawa ini aja, santai. Ya. Terima kasih Pak Binar. Ya, sama-sama Pak Musti. Pak Mas Lari. Selamat datang Pak Ilham. Ada yang mau ditambahkan Pak atas statement barusan? Sementara nyimak dulu, nanti saya jelaskan. Memang beberapa hal yang dijelaskan oleh Pak Binar tadi pada konsep teori seperti itu. Tapi kalau PPH itu hanya 21 hari, biasanya lebih cepat daripada pelaku usaha yang sifatnya makro atau menengah ke atas yang bersifat low risk seperti bakso atau pokoknya berbahan daging. Tapi kalau yang PPH sifatnya non hewani itu prosesnya 21 hari. Memang sidangnya itu prosesnya tidak satu persatu tapi mengumpulkan semua sertifikat pengusul dari berbagai Indonesia, setelah itu baru sidang. Nah lamanya itu bukan di kita biasanya, tapi biasanya di di sidang fatwanya. Karena BPPJH mengirim tidak mungkin satu-satu, biasanya berkelompok. Jadi itu registrasinya yang kadang-kadang pelaku usaha itu kok lama sekali. Maka Bapak Ibu sebagai pendamping nanti akan ditanya. Kita akan menjawabnya seperti itu. Sebagai lembaga kami juga akan memberikan prioritas dan kita selalu berkoordinasi. Jadi tetap yakin Bapak Ibu bahwa secara administrasi online-nya akan tetap kita. Apalagi ini programnya pemerintah yang berharap lebih dari tahun ini 25.000 dari 10 juta itu. Masih banyak yang harus kita lalui. Saya kira itu, dan Pak Binar tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik. Terima kasih Ibu Orang. Terima kasih Pak Irham. Adalah bisa bertanya lagi ya Pak Binar ya. Di sini sudah Boleh. ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu 30 menit lagi Bapak Ibu. Jadi kita jawab pertanyaan dulu. Silakan kepada Ibu Miskia. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi Mbak Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Binar. Ini mohon maaf saya belum bisa mengaktifkan kamera. Ini nggak apa-apa ya Mbak? Ya, Iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya tadi berkaitan dengan apa yang di-screenkan oleh Pak Binar. Boleh minta share screen ulang Pak Binar? yang mana? Yang untuk alur sertifikasi tadi. Sudah bisa dilihat? Oke, jelas di sini. Oke, kalau melihat dari alur proses pendaftaran sertifikasi, saya pengen tahu ini sebenarnya dari alur ini
posisi kita sebagai pendamping itu di mana? Apakah sebelum dari alur ini ataukah masuk dalam alur ini? Itu yang pertama. Kemudian ini juga pertanyaan kedua, ingin kejelasan kembali nih. Kalau kemarin kan kita pada saat pendaftaran kan kita ada pilihan untuk target pendamping ya, target pendampingan. Di situ kan jelas di pilihannya cuma satu kecamatan, Seberang Ulung 1. Nah, kalau mendengar dari penjelasan Pak Binar tadi, cari dulu yang dekat rumah atau yang ketika kita berjalan kemudian melewati, itu boleh ditawarkan. Artinya target kita bukan hanya Seberang Ulung 1 ya. Boleh di mana saja kalau sepenangkapan saya dari penjelasan Bapak. Apakah itu betul? Karena ini ya kembali biar kita jelas lagi. Kalau memang nantinya kita lulus kemudian bertugas sebagai pendamping, jadi nggak ada misunderstanding di sini. Itu Pak Binar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rahma, apakah sudah bisa saya jawab? Oke, baik, posisi ya. Kita berbicara posisi. Jadi sebenarnya posisi kita itu pada di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk ini itu karena seperti ini sebenarnya pelaku usaha itu sebenarnya sudah mendaftar ya, ini yang sebagian sudah ya, itu sudah terdaftar di Si Halal dan mereka bisa memilih kita sebagai pendamping. Jadi kita tinggal memilih sebenarnya. Nanti akan dipraktekkan ya. Nanti akan dipraktekkan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya menyampaikan garis besarnya saja. Jadi pendampingan itu bisa dimulai dari sini. Misalkan tadi yang saya sampaikan, sambil kita jalan beli apa gitu ya, makanan, kemudian kita tanya-tanya sambil ngobrol-ngobrol, ternyata dia belum tahu. Nah, itu berarti bisa kita lakukan dari awal, mendampinginya dari awal. Nah, silakan Bapak Ibu pengajuan ya dari sini. Nah, ini dilengkapi dulu dokumennya ya, daftar ke Si Halal dan lain seterusnya. Jadi dari awal memang. Tapi kalau misalkan pelaku usaha tersebut sudah mendaftar ya, sudah pernah mendaftarkan di Si Halal, itu nanti namanya akan muncul Bapak Ibu. Namanya akan muncul. Nah, kita tinggal memilih. Yang bersangkutan sebagai pelaku usaha yang akan kita dampingi. Jadi semuanya itu sudah ada. Kalau dia sudah daftar, makanya ditanya dulu nanti sudah pernah daftar belum. Kalau belum pernah, kita dampingi dari awal. Tapi kalau sudah pernah, ya kita tinggal cari di dalam akun kita masuk ke dalam akun Si Halal, kemudian kita nanti di sana akan banyak pelaku usaha yang sudah mendaftar, siap untuk didampingi. Nah, seperti itu. Ya. Itu Bu Miskia terkait posisi di mana kita sebenarnya. Jadi ada posisinya ada di sini sebenarnya. Kalau sudah ada, dia sudah mendaftar di akun Si Halal. Tapi kalau belum, ya otomatis kita mendampingi dari awal. Dan untuk timelinenya sendiri ini tidak sepanjang ini ya, ada 40 hari kerja, ada tidak seperti itu. Jadi seperti yang Pak Irham tadi sampaikan, untuk self declare itu tidak lama karena memang dari bahan-bahannya itu kita sudah tahu ya, yang tidak beresiko lah. Jadi yang pelaku usaha yang memiliki bahan-bahan yang tidak beresiko untuk tidak halal gitu ya. Nah, itu lebih cepat Bapak Ibu. Jadi lebih cepat untuk proses penerbitan sertifikat halalnya. Jadi tidak seperti di SOP-nya. Kalau di SOP-nya kan ini kalau misalkan sifatnya makro, yang memang sudah restoran, misalkan ya restoran yang menjual makanan berbahan daging, itu butuh banyak waktu memang. Tapi kalau yang kita UMKM yang sifatnya itu kecil menengah dan bahan-bahannya itu bahan-bahan alami, misalkan ya alami, kemudian bahan dasar ikan, jadi saya pikir tidak akan selama ini. Jadi untuk timelinenya sudah seperti ini, tidak lama. Karena pada prinsipnya ya hanya 7 ini sebenarnya 7
tahapan. Ada permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, kemudian fatwa dan penerbitan. Ini semua bisa dicek di akun Si Halal Bapak Ibu. Jadi nanti ya semoga setelah ini nanti bisa dipraktekkan langsung ya oleh pemateri berikutnya. Seperti itu Bu Miskia. Apa ada yang belum saya jawab ya tadi dari pertanyaan dari Bu Miskia? Ya, benar ya. Jadi alurnya itu yang tidak ada itu cuma yang hijau dijelaskan Pak. Yang pengujian Pak ya? Ya, pengujian itu hanya sifatnya hewani atau tugasnya auditor. Kalau pendamping tugasnya mulai dari pengecekan. Jadi tugas kita itu sebenarnya pengecekan itu saja Pak. Jadi verifikasi dan validasi data itu berdasarkan berkas yang sudah mereka majukan permohonan di BPPJH. Kemudian BPPJH mengecek secara administrasi, pemeriksaan berkas secara general, dia lontarkan ke lembaga LP3H, dalam hal ini Widya Data Palembang, kemudian nanti ditetapkan, misalnya nama Pak Ibu siapa nih, Ibu Pak Muslim misalnya, Muslim, maka penetapan nanti ada Pak Muslim yang akan melakukan pengecekan. Jadi LP3H itu intinya nanti Bapak Ibu yang melakukan penetapan dengan pengecekan. Ditetapkan nama Bapak Ibu, dipilih, kemudian BPJH melakukan pengecekan berdasarkan verifikasi yang Bapak lakukan, kemudian kirim ke BPJH kembali, kemudian baru BPJH minta ke fatwa, kemudian sidang fatwa kembali lagi ke BPPJH, dan BPJH mendatangkan berbeda. Jadi memang seperti itu, ada tiga sama sisi yang saling bersinergis. Dan itu dalam teori konteksnya sebenarnya lebih cepat Bapak Ibu. Kalau di PPH itu cuma 21 hari Bapak Ibu, tapi kenyataannya itu memang ini yang kita lagi diskusikan di tingkat pusat kemarin. Kita sudah lama menunggu, tapi ada yang cepat juga di daerah-daerah Jawa cepat. Saya nggak tahu apakah karena kita sedikit atau gimana. Tapi prosesnya kalau untuk auditor ini langkahnya, atau lembaga pemeriksa ini langkahnya. Tapi kalau untuk pendamping pengujiannya yang tidak dilakukan karena memang tidak ada bahan yang tidak mengandung risiko. Jadi apa yang dijelaskan Pak Binar itu sudah saya kira clear ya. Cuma yang satu di atas sudah Pak Binar sudah jelasnya belum di atas itu deh. Ya. Kalau yang ditolak tadi. Ini Pak. Oh sudah ya. Kalau ditolak itu sebenarnya Bapak Ibu lebih cepat, tergantung pendampingnya mengajukan kepada BPJH langsung diberikan dan Bapak bisa mengajukan kembali. Jadi bukan gagal tapi melengkapi apa yang kurang. Nah biasanya sebelum lebih baik itu seperti ini, kalau nanti Bapak ini teknis di lapangan biasanya Pak. Kalau di lapangan itu biasanya nanti kalau sudah siap kita diskusi dengan komisi fatwa yang ada di kita. Pada saat mendamping verifikasi kan bisa koordinasi. Tapi kita dampingi terlebih dahulu, kemudian baru kita verifikasi. Oh jelas dulu lengkap, baru kita merasa kirim, baru kita kirim. Kalau belum jangan. Jadi memang tantangan kita seperti itu. Dan ini mudah sebenarnya Bapak Ibu, karena kita tidak ke lapangan, hanya ngecek berkas. Itu Pak Binar. Makasih Pak Binar yang sudah memberikan materinya. Terima kasih Bapak Ilham. Pertanyaan keduanya belum? Ya, apa tadi Bu? Maaf. Pada saat pendaftaran kita kan ada pilihan tuh target kecamatan yang akan jadikan pendamping. Ya, kan di situ kan jelas target kita adalah Seberang Ulung 1. Kemudian tadi Bapak menjelaskan tadi kalau ketemu UMKM atau pelaku usaha yang dekat rumah yang dilewati, berarti kita bebas dong, nggak mesti Seberang Ulung 1 gitu maksudnya? Ya, jadi seperti ini Bu. Pertama target kita itu sebenarnya memang Seberang Ulu 1. Tapi kemarin ketika kita sampaikan ke BPJPH bahwa kecamatan di Palembang ini deket-deketan gitu ya. Jadi Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, kemudian Jakabaring ini kan deket-deketan. Kemudian juga di Ilir Ilir juga saya pikir tidak terlalu jauh. Maksudnya mungkin yang yang saya sampaikan tadi itu bisa Bapak Ibu temukan sebenarnya nanti kalau di akun Si Halal tadi. Ya makanya tadi untuk lebih jelasnya nanti akan ada praktek ya. Jadi di Si Halal itu sudah ada pelaku usaha yang mendaftar ke BPJPH ya, yang sudah melengkapi dokumen dan lain sebagainya, itu sudah ada semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan tahu, maksudnya
yang Bapak Ibu beli tadi itu sudah pernah daftar, itu tinggal dicari saja. Ya. Jadi tidak harus yang di seberang Ulu 1 seperti itu. Jadi selama dia lingkupnya masih di Kota Palembang lah ya, masih memungkinkan untuk kita jangkau. Tapi kalau sudah di Muara Enim mungkin atau di Lahat, ya kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Tapi kalau mengingat mungkin waktu, kemudian terkait biaya, ya mungkin perlu memang benar-benar dipikirkan seperti itu. Tapi kalau selama masih di Kota Palembang masih bisa Bapak Ibu. Selama dia sudah mendaftar ke BPJPH melalui permohonan tadi, itu bisa. Tinggal dipilih. Berarti kalau saya mau menyimpulkan ini ada 2 opsi ya. Mohon dikoreksi nanti Pak Binar. Yang pertama itu untuk pelaku usaha yang memang sudah masuk atau sudah pernah mendaftar, atau pelaku usaha yang kebetulan kita temui belum pernah mendaftar, kemudian kita mencoba untuk melakukan pendekatan, begitu? Apa betul? Betul. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ruang lingkupnya tadi tidak boleh yang hewani gitu ya? Yang berisiko, kemarin kan ada ya, Ya. materi tentang bahan ya. Nah, Ya. itu yang kalau sebisa mungkin jangan yang berisiko memang diragukan gitu ya. Kan harus uji lab seperti yang tadi disampaikan, yang mungkin berbahan daging ya. Kita tidak tahu daging itu daging apa, pengolahannya bagaimana, cara penyembelihannya apakah sudah halal atau belum. Nah, itu kan butuh istilahnya butuh waktu lebih ya untuk bisa memastikan itu. Nah, ya kita cari saja yang mudah ya, yang mudah dan cepat lah. Yang banyak kok, saya pikir UMKM kita itu yang bisa kita dampingi. Oke, terima kasih Pak Binar. Ya, Maaf sedikit Pak Binar. Ya, itu Bu Meli silakan. Bu Meli coba ini ada peraturan terbaru untuk lokasi pendampingan kita. Mungkin Bu Meli bisa mendengar tidak? Ya, Bu Meli lagi ada kerjaan. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau kemarin sistem kita tuh bebas maksudnya begini, daerah manapun boleh mengambil menyuruh pelaku usaha mendaftar di tempat kita. Tapi dari kemarin sampai hari ini saya lagi buka website kita bahwa ada pembatasan wilayah. Kalau enggak itu yang saya waktu penjelasan di awal ya Bapak Ibu waktu pembukaan, ada daerah Jawa ngambil pelaku usaha dari kita, sehingga itu menjadi saya protes ke BPJH, sehingga sistem yang dibangun sekarang kayaknya ada pembatasan wilayah. Pembatasan wilayah itu maksudnya adalah misalnya Bapak Ibu berdomisili di seberang Ulu 1, maka wilayah kerja Bapak Ibu mendampingi semua yang ada di wilayah 1. Kalau ada Sukarami misalnya, Bapak Ibu mendampingi di wilayah Sukarami. Kalaupun ada yang mau Ibu dampingi di luar konteks wilayah Ibu, ya bekerja sama Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Ibu sudah punya akun, kita boleh mendampingi, tapi mereka di sistem itu nanti yang sekarang ya, bukan nanti, yang sekarang ini sudah berubah. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu boleh promosi kalau ingin di sekitar Bapak Ibu pelaku boleh promosi. Kalau ingin didampingi yang belum mendaftar, ingin daftar boleh, silakan. Nanti kita daftarin, bisa kelompok klasikal, berapa kelompok saya Bapak Ibu daftarkan atas nama Ibu, nanti Ibu daftarkan, nanti kan mereka yang daftar ada yang milih. Nah, nanti pesan pilih nama saya, boleh, silakan Bapak Ibu yang belum daftar ya. Nah, itu wilayah terdekat. Kenapa demikian? Karena kemarin saya sempat protes karena ada hampir lebih dari 70 pelaku usaha, 100 itu kurang lebih. Pelaku usaha itu mendaftar di Yogyakarta, PPH dari Yogyakarta. Kemudian saya protes ke kementerian. Saya bilang ini wilayah saya, kenapa harus orang? Ya kan Palembang belum ada kemarin. Nah, sekarang sudah ada. Kami sudah punya 98 pendamping. Nah, akhirnya kayaknya itu dipertimbangkan oleh BPJH, sehingga kemarin Ibu Meli sudah memulai mengecek. Jadi Bapak Ibu yang wilayah kerja seberang 1 hanya bisa bekerja di ruang 1. Artinya UMK yang ada sekitar. Saya kira satu kecamatan itu mungkin banyak juga ya sertifikatnya. Kalau kemarin
sebelum saya protes itu, Bapak Ibu Musirawas bisa mendampingi kalau mereka daftar atas nama UKM mana boleh milih Bapak Ibu. Nah, itu. Tapi sekarang kayaknya sudah ada pembatasan. Tapi nanti mungkin Ibu Meli yang sudah ngecek terakhir, karena ini pagi ini saya buka juga, nama saya kan nggak bisa dibuka. Saya juga merangkap pendamping, tapi karena saya tidak aktif kemarin nama saya double akun, saya nggak bisa aktif. Tapi itu yang terakhir yang disampaikan Ibu Meli. Jadi Ibu Meli tidak bisa milih saya lagi karena saya domisili Sukarame, Ibu Meli domisilinya Kenten. Jadi dia harus mencari orang yang domisili PPH yang berdomisili Kenten. Nah itu sudah diatur oleh sistem. Nah mungkin itu tambahannya Pak Binar dan Bapak Ibu. Tapi kalau Ibu punya channel yang lain, boleh kita saling cek Bapak Ibu. Itu caranya. Jadi kolektif. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman di Depok. Saya ingin bongkar rahasianya Bapak Ibu. Jadi ini seperti jejaring. Jadi mendamping itu bisa secara kolektif, bisa secara perorangan. Nah, misalnya Bapak Ibu kumpulkan berapa orang yang di situ. Oh ini bukan wilayah kerja saya. Nanti Bapak tinggal Ibu. Nanti teman saya pilih ya. Silahkan seperti itu boleh. Boleh seperti itu. Nah, mumpung masih gratis itu tadi. Karena memang kalau program reguler nanti kan beda bayar dan mereka bayar. Mumpung tidak bayar ini kita fasilitasi dengan cara kerja kita. Jadi usahakan seperti itu. Itu Bu Miskia yang dapat saya sampaikan, menambahkan Pak. Iya Pak Binar. Tadi. Kebetulan saya domisili saya itu di Bukit Baru. Wah banyak kan Bu usaha Ya, sana, berarti sekitar makanya baru. perlu Jadi mulai kemarin kalau nggak clear tidak salah saya Bu, sore kemarin kita sudah buka sistem. Ternyata kan kemarin Ibu Meli milih saya sebagai pendampingnya. Ibu Meli kan juga punya usaha, kemudian memilih saya. Sekarang nggak bisa lagi. Tadi kemarin pilih saya jadi nggak bisa. Dia harus memilih orang yang berada di Kenten. Nah ya, seperti itu. Jadi kalau yang seperti Bapak katakan tadi dari Jogja milih ke sini atau sini milih ke Jogja itu udah nggak bisa ya? Nggak bisa lagi Bu. Jadi kemarin dari kan kita harusnya lebih dapat 300 kemarin tahun yang kita usulkan. Ternyata banyak pelaku usaha kita ini mendaftar diambil oleh teman-teman kita dari Jogja. Makanya saya protes, Pak ini wilayah kerja kan sudah berjauhan. Ini kan wabil khusus kepada orang yang lebih terdekat. Nah, kayaknya aspirasi saya didengarkan dan itu UIN Jogja mungkin malu juga waktu itu karena dianggap kita belum ada. Nah, sekarang kan sudah ada kita, malah sudah ini udah gelombang keempat. Saya kira inilah kesempatan kita. 25.000 tuh banyak Bapak Ibu. Jadi kalau 25.000 tuh Bapak Ibu bisa mengkolektifkan mereka, kita dampingi, yang gak usah banyak-banyak, 100 saja kalau kita dapat berarti kita sudah berapa tuh? 15 juta ya. Lumayan lah. Amin. Jadi seperti itu cara kerjanya. Ya, gitu Bu. Makasih ya Bu Pak Binar. Nanti Bu Meli lebih menambahkan lagi nanti pada sesi Pak Saroni nanti. Makasih. Kedua ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Ilham. Pak Agung Kurnia ingin bertanya lagi Bapak? Maaf, tadi kalau misalkan kalau wilayah saya kan Kota Lubuk Linggau, itu gimana Pak ya? Apa khusus Kota Lubuk Linggau aja Pak? Iya, kalau sementara yang sistem yang dibangun gitu Pak Agung Kurnia. Saya jawab Bu Rama ya. Kalau kemarin kita bebas, makanya saya minta kita tuh keinginannya adalah seluruh Sumatera bagian selatan. Tapi karena kemarin sore kita buka sistem, Ibu Meli laporan, Pak ternyata sistem sudah diblok berdasarkan ruang lingkup kecamatan yang terdekat dengan dia. Nah, jadi kalau Pak Agung ada di Lubuk Linggau berarti sekitar Lubuk Linggau saja Pak. Oh berarti kalau misalkan dari Musirawas dan Muratara bisa? Boleh, ya, kan kayaknya satu wilayah itu. Oh iya. Satu wilayah tapi yang berdekatan. Kalau memang tidak ada lagi yang terdekat, Pak Agung yang dipilih. Kan ini kita terbatas nih orangnya. Iya, ada nggak nanti mereka pilih dari BPJ yang melihat ada nggak dari Lubuk Linggau atau Musirawas? Kalau tidak ada, cuma pendampingin Pak Agung ya Pak Agung. Nah, kalau kemarin kan karena kita sudah banyak 98 orang itu kemarin, kan ada yang dari Kenten juga ada. Kenten itu kan Sako, Kenten kan satu wilayah. Sedangkan saya Sukarame, nggak bisa lagi dipilih oleh Bu Meli karena KTP-nya atau wilayah kerjanya sudah berdasarkan kecamatan untuk menyelesaikan kecamatan dan sekitarnya. Jadi memang betul-betul sampai ke titik desanya di mana UMK yang mau ingin go public itu kita dampingi supaya mendapatkan sertifikasi halal. Gitu Pak Agung. Oh ya Pak. Mudah-mudahan sistem ini tetap bertahan. Maksud saya
kita betul-betul sampai itu. Jadi teman-teman dari Depok, dari Bogor, dari Jogja kemarin tidak bisa masuk lagi ke kita. Kita cukup banyak Pak, informasi dari Kanwil itu di Sumatera Selatan ini dari Dinas Koperasi itu luar biasa. Tapi kan sayang gitu ya, diambil orang. Kenapa tidak kita budayakan? Makanya kemarin saya juga udah punya cita-cita, kalau enggak nanti saya wilayah Banyuasin saya edukasi seperti itu. Nanti siapapun yang kita rujuk, kalau kami kan sudah punya data Bapak Ibu semuanya, kalau yang lulus ya. Nanti tinggal kita katakan bahwa Bapak ambil sana, Bapak pilih ini, Bapak ini, itu seperti itu. Tinggal kita mengarahkan mereka. Jadi semuanya akan merata. Itu Pak Agung, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irham, Pak Agung. Boleh satu pertanyaan lagi ya Pak Binar? Masih ada sekitar 12 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ihsanul Kafi Al-Rashid mengenai tadi Pak Binar sudah menjelaskan mengenai timeline pengajuan sertifikasi halal sampai terbit sertifikasinya. Pertanyaannya, apakah pendamping PPH itu lebih memprioritaskan pelaku usaha yang ditolak atau pengajuan mencari pelaku usaha yang baru? Sedangkan target utama program ini adalah terbitnya 10 juta sertifikat halal pada tahun 2022. Ya, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma. Dari Pak Ihsanul Kafi ya. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Irham ya bahwa untuk sertifikat yang ditolak itu lebih cepat ya. Lebih cepat dalam artian karena kan datanya sebenarnya sudah ada, tinggal diperbaiki gitu ya. Diperbaiki dokumennya apa yang sekiranya itu masih kurang atau belum sesuai. Jadi kemungkinan itu lebih cepat ya. Atau istilahnya apa ya, diprioritaskan atau apa, saya kurang paham ya apakah itu diprioritaskan, tapi yang jelas kalau dia ditolak setidaknya dia sudah ada historisnya ya, historis sudah pernah melakukan pengajuan sertifikasi halal. Nah, tinggal diperbaiki, semakin cepat ya, semakin cepat perbaikannya ya semakin cepat juga diprosesnya, mungkin seperti itu ya Pak Irham. Tadi sudah sempat disampaikan untuk yang penolakan tadi itu bisa lebih cepat. Iya, tergantung listnya nanti Bapak. Nanti Bapak Ibu yang sudah lulus nanti dapat akun, kemudian Bapak Ibu verifikasi, kemudian Bapak Ibu kirim, pas nanti di BPJH itu akan dicek kembali Bapak Ibu sebelum kirim ke Fatwa MUI, itu dicek. Nanti kalau ditolak itu artinya ada apakah syaratnya belum lengkap, KTP-nya atau usaha dengan nama itu belum klop, seperti itu aja. Dan karena memang tidak rumit, kalau misalnya paling biasanya antara nama, NIP itu aja kadang-kadang yang terselio biasanya atau salah itu izin tempat rumah dengan alamat rumah dengan alamat usaha, seperti itu biasanya yang agak sering. Tapi nanti Bu Meli lah di terakhir ya sesi Ibu Pak Saron nanti Bu Meli yang akan lebih, karena dia sudah melakukan pendampingan dan saya kemarin verifikasi tidak bisa karena double akun. Saya juga editor, juga pendamping, makanya kemarin nggak bisa buka-buka saya. Gitu Pak, ditolak tuh bisa diusul kembali bahkan lebih cepat. Dan biasanya kalau ditolak tuh pendamping akan tahu karena dia punya list. Nah, dikasih tahu ada historisnya kata Pak. Jadi langkah 1, 2, 3, 4 ada ketahuan. Biasanya tidak jauh berbeda kalau alamat KTP dengan alamat usaha. Biasanya kemudian apalagi daftar bahan yang lengkap, seperti itu aja biasanya yang ditolak. Kalau ditolak secara sertifikatnya tidak ada, tapi proses administrasinya biasanya. Dan kita ada 1 atau 2 kemarin yang ditolak karena memang belum lengkap. Jadi memang tugas kita itu ceknya perlu kehati-hatian antara alamat KTP dengan alamat usaha, daftar list bahan, seperti itu aja. Nah, kalau yakin, bismillah kirim Bapak Ibu. Tapi kalau tidak klop, nah itu yang kadang-kadang ditolak. Seperti itu. Jadi kehati-hatian lah di sini, betul-betul kita lihat. Memang Bapak Ibu tidak ke lapangan, tapi kan mengecek biodata itu perlu. Misalnya bahan, sekali-kali yang buka. Kalau pengetahuan bahan rumah kan ada linknya, buka ini ada nggak sertifikat halalnya, oh ada bahan ini ada nggak terdaftar, seperti itu. Checklist, oke, kirim Bapak Ibu. Itu Pak Ihsanul Kafi, tambahan saya dari Pak Binar tadi.